Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan KPK yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita pada episode berikutnya, yaitu mengambil hikmah dari kehidupan Umar bin Khattab dalam mencegah, mengatasi dan memberantas korupsi. Alhamdulillah pada suatu hari Umar bin Khattab pernah didatangi oleh sahabat Nabi yang bernama Abu Musa al-Asy'ari, salah seorang sahabat senior, sahabat yang usianya lebih lanjut atau sudah di atas Umar bin Khattab. Dia mengucapkan salam pada waktu itu. Namun Umar karena kesibukannya mengurusi umat tidak langsung menjawabnya. Bahkan dia salam sekali lagi. Tetapi Umar ternyata tidak juga menjawab salamnya. Maka dia salam sekali lagi sampai 3 kali. Tapi Umar belum juga merespon salam ini. Sehingga Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu meninggalkannya dan kembali ke rumahnya. Barulah sadar Umar bahwa sudah 3 kali salam yang dia tidak jawab. Maka dia bertanya kepada orang yang ada di sekitarnya, mana Abu Musa tadi? Saya tahu dia datang ke sini, saya tahu dia mengucapkan salam, tapi saya pada saat itu masih sibuk untuk mengurusi urusan umat. Kemudian orang-orang berkata, dia sudah meninggalkan tempat ini. Kenapa dia meninggalkan tempat ini? Kenapa dia tidak menunggu aku untuk menjenguknya dan melayaninya? Karena dia berhak untuk mendapatkan perhatian aku. Demikian Umar memuliakan Abu Musa al-Asy'ari. Kemudian orang-orang mengatakan, bukankah Rasulullah pernah bersabda bahwa tinggalkan ketika sudah 3 salam? Maka Umar kaget. Saya belum pernah mendengar Rasulullah mengatakan hal itu. Maka dia mendatangi Abu Musa al-Asy'ari. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, kunna nu'mira bihadza. Betul Umar, kami diperintahkan seperti itu. Kalau sudah melaksanakan 3 salam, sudah menyampaikan 3 salam, tidak dijawab, maka kami diperintahkan Nabi untuk meninggalkan orang itu atau meninggalkan rumah yang ingin kami datangi. Kemudian bagian berikut ini yang sangat luar biasa. Umar mengatakan, alhani anhu safqu bil aswaq. Pastilah, kata Umar, aku tidak ingat atau aku lalai dari mengingat tentang pelajaran ini dari Nabi SAW karena aku sibuk mengurusi urusan-urusan pasar. Masya Allah, para pemirsa Insan KPK, ternyata Umar bin Khattab walaupun posisinya sebagai khalifah, sebagai pemimpin umat, Amirul Mukminin pada waktu itu, beliau tidak segan-segan. Beliau tidak segan-segan untuk mengatakan bahwa iya, saya salah. Sesungguhnya kejujuran Umar tidaklah menyebabkan jatuh harkatnya di hadapan para sahabat. Ternyata kejujuran Umar mengatakan, alhani anhu safqu bil aswaq. Saya ini kayaknya lupa, kata Umar. Lupa akan pelajaran dari Nabi yang satu ini tadi. Yang salam 3 kali, kalau tidak dijawab maka sudah boleh meninggalkan tempat dan pulang. Karena saya sibuk untuk urusan pasar. Masya Allah, Umar bin Khattab, kita tahu bahwa Umar walaupun dia memimpin umat, tapi bisnisnya tidak pernah dia campurkan dengan urusan-urusan negara. Maka Umar sangat mengapresiasi manusia-manusia yang jujur, manusia-manusia yang berani jujur. Umar tidak mengatakan itu hanya untuk berjargon, bukan perkataan-perkataan suci, tetapi betul-betul menjadi sebuah kebiasaan, menjadi sesuatu yang natural pada diri Umar. Sampai Umar mengingatkan para sahabat agar mereka tidak bosan-bosan, tidak bosan-bosan dan bersemangat menuntut ilmu. Karena Umar mengatakan, aku saja masih ada waktu-waktu yang aku tidak maksimalkan. Maka hendaklah kalian tidak boleh menyia-nyiakan waktu kalian. Kemudian Umar mengutip perkataan Nabi SAW yang juga masyhur, yang mungkin bisa kita pakai ini semasa bulan Ramadan, supaya tidak ada waktu di bulan Ramadan itu yang hilang percuma. Apa perkataan Nabi? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Nabi SAW mengajar kita doa, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Banyak manusia yang punya ilmu tapi tidak terpakai. Banyak manusia yang pintar tapi kepintarannya tidak mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min qalbin la yakhsha. Setelah doa Nabi, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', Nabi SAW mengingatkan kepada kita, wa min qalbin la yakhsha. Dan dari hati yang tidak khusyuk, dari hati yang selalu memiliki banyak keinginan. Sesungguhnya kita harus bisa mengondisikan supaya hati kita ini khusyuk, tenang, tidak terburu-buru, ya.
benar-benar berharap kepada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai konsekuensi dari orang yang beriman, maka hati kita pun harus tenang. Tidak boleh kemudian hati kita itu gusar dan takut secara berlebih-lebihan. Kemudian diteruskan lagi, wa min nafsin la tashba, dan Rasulullah SAW mengajak kita untuk berlindung dari jiwa yang tidak pernah puas. Terkadang manusia mencoba memuaskan hawa nafsunya, mencoba memuaskan orang di sekitarnya. Bahkan kadang-kadang seseorang itu melakukan hal-hal yang dia anggap nanti akan mendatangkan kesukaan pada diri orang lain. Padahal tentu saja hidup dunia ini tidak mungkin kita memuaskan semua orang. Tetaplah berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah konsisten melakukan kebaikan, menjauhi dari apa-apa yang dilarang, terutama wabil khusus menghindari dari segala bentuk korupsi dan tidak terlibat dalam segala bentuk kolusi dan korupsi itu sendiri, karena sesungguhnya wa min da'watil la yastajabu laha. Jangan sampai kemudian kita itu berdoa tapi doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang terkadang kalau tergabung atau dikumpulkan dalam diri seorang manusia, maka hidupnya menjadi sia-sia. Hidupnya penuh dengan kegelisahan, hidupnya penuh dengan angan-angan, hidupnya penuh dengan keinginan untuk meraup sebanyak-banyak kehidupan di dunia. Padahal dunia ini tidak ada yang akan dia bawa pulang, tidak ada yang dia bawa kepada kematian kecuali amal soleh. Mudah-mudahan dalam episode ini kita bisa mengambil hikmah yang paling penting, bahwa hidup kita di dunia ini sementara, bahwa jujur itu adalah salah satu tanda keberkahan. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang kembali kepada Allah dengan sebenar-benarnya kebersihan hati dan diri kita. Semoga insan KPK yang dirahmati Allah juga merasakan nikmatnya Ramadan dengan cara jujur dan tidak korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.